Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar anak-anakku semua dalam keadaan sehat, sehingga dengan penuh semangat dan hikmat dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari bab 2, yaitu senang belajar Quran Surah An-Nasr. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bab 3 tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Setelah nanti Ibu selesai menyampaikan materi pembelajaran, diharapkan kalian mampu. Pertama, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. 2, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah. 3, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi. 4, membaca Asmaul Husna Al-Wahhab. 5, menyebutkan arti Al-Wahhab. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku sekalian, cobalah kalian perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Iya, itu gambar matahari terbit. Bila yang ini? Betul, itu gambar matahari terbenam. Kalian dapat melihat matahari terbit dan terbenam setiap hari. Matahari terbit di pagi hari dari arah timur dan tenggelam di arah barat menjelang malam. Apakah matahari ini ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Matahari ini ada, pasti ada yang menciptakannya. Lalu siapa yang menciptakan matahari? Apakah manusia mampu menciptakannya? Jawabannya tentu tidak. Lalu siapa? Nah, tentulah Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit dan terbenam setiap hari secara teratur. Apakah itu karena suatu kebetulan? Tidak. Pasti ada yang mengaturnya. Lalu siapa yang mengatur? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan telah mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Terciptanya alam semesta dengan keteraturannya ini merupakan bukti bahwa Allah Al-Ahad atau Allah Maha Esa, artinya Allah itu Maha Tunggal. Mustahil Allah ta'adud, artinya berbilang. Bila Allah lebih dari satu, alam semesta ini bisa menjadi kacau, sebab masing-masing pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Perhatikanlah Quran Surah Al-Ikhlas berikut ini. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Makna yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas tersebut adalah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa.
Allah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang dapat menyamai Allah. Bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa ya? Caranya sebagai berikut. Pertama, kita harus rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat yang kelima sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya kepada Allah lah kita itu menyembah, dan hanya kepada Allah pula kita memohon pertolongan. Jadi, kita sebagai anak yang soleh dan solehah, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sebab menyekutukan Allah termasuk perbuatan syirik. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Dan ingatlah nak, syirik termasuk dosa besar. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang Allah Maha Pemberi. Coba, kalian lihat tulisan berikut ini. Dibaca apa coba? Dibaca apa itu? Iya, dibaca Al-Wahhab. Apa coba? Al-Wahhab. Ya, artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya sesuai kehendaknya. Allah menciptakan matahari dan air untuk makhluknya. Dengan air, tanaman bisa tumbuh dengan subur. Tumbuhan yang subur ini dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Walaupun sebagian hewan ada yang makan tumbuh-tumbuhan. Air selain bermanfaat untuk tumbuhan, juga bermanfaat untuk manusia. Misalnya, untuk minum, untuk membersihkan, untuk mensucikan, serta untuk mencuci pakaian, dan masih banyak lagi kegunaan air. Nah, kita harus memanfaatkan ciptaan Allah itu dengan cara menggunakan sesuai kebutuhan dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan kehidupan agar kita ini bertakwa. Pemberian Allah itu tidak terhitung nilainya dan tidak terbatas. Kita bisa lihat diri kita. Kita memiliki mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki. Nah, semua ini merupakan karunia Allah yang tidak terhitung nilainya. Maka kita wajib mensyukuri pemberian Allah yang berupa anggota tubuh ini dengan cara menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat serta menjaga dan merawatnya dengan baik. Selain itu, Allah juga memberi kita rezeki berupa harta benda. Maka cara mensyukurinya dengan menggunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mendapat pemberian dari Allah, maka lafal yang diucapkan apa coba? Iya, Alhamdulillah. Lalu bagaimana cara atau bukti meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi? Cara meyakini bahwa Allah Maha Pemberi yang pertama, kita memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. 2. Ikhlas memberi orang lain tanpa mengharap pujian ataupun imbalan. 3. Memberi kepada orang lain tanpa harus diminta terlebih dahulu. 4.
mau memberi sesuatu kepada orang lain sesuai kemampuan kita. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Yang pertama, mengerjakan tugas mandiri 1, halaman 24, 1-5. Tugas yang kedua, mengerjakan tugas mandiri 2, halaman 25 di buku LKS kalian. Baiklah, mari pembelajaran ini kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi